Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bank Dunia merilis laporan terbaru terkait dengan potensi pendidikan di Indonesia. Laporan ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan janji pendidikan dan memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui webinar yang berjudul The Promise of Education in Indonesia, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahonen mengapresiasi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Namun adanya pandemi COVID-19 menimbulkan kesenjangan pendidikan yang cukup jauh. Lantaran tantangan untuk dunia pendidikan di tengah pandemi ini, keterbatasan akses bagi para murid yang tinggal di daerah pelosok dan memiliki disabilitas. Unfortunately, the education system today in Indonesia is not yet delivering the student learning at the level needed to realize these goals. In addition, challenges in equity persist, with students from poorer families often falling behind their peers. And moreover, these weaknesses, they were evident even before the pandemic, but pandemic has made these disparities even worse. Therefore, concerted and urgent action is needed to address these issues. Satu menilai bahwa diperlukan aksi nyata untuk mengatasi semakin memburuknya akibat dari pandemi ini, khususnya dalam dunia pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim mengakui adanya penurunan kualitas pembelajaran, khususnya di Indonesia. PJJ menunjukkan penurunan kualitas mutu pembelajaran di dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Di dunia, itu sudah pasti. Learning outcome turun. Tidak ada satupun orang yang merasa dengan adanya remote learning itu meningkat kualitas pembelajaran. Seluruh dunia mengalami penurunan. Kita memitigasi penurunan tersebut dengan beberapa hal. Satu, kita membuat relaksasi di zona kuning dan hijau. Kebanyakan daerah 3T, kita perbolehkan tatap muka. Itu step pertama dulu. Step kedua, kita menyediakan kurikulum darurat yang menyederhanakan kurikulum sehingga beban untuk guru dan siswa tidak begitu besar. Ketiga, kita langsung menciptakan modul-modul untuk PAUD dan SD yang bisa dilakukan orang tua dalam konteks rumahnya sendiri, dibimbing oleh guru tanpa teknologi. Keempat, kami menyediakan modul-modul paket-paket pembelajaran secara fisik tanpa perlu daring yang kita kirim. Kelima, dana BOS kita bebaskan untuk segala kebutuhan PJJ. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak dari pandemi ini, Kemendikbud telah menyiapkan sejumlah langkah. Di antaranya dengan membuat relaksasi di sekolah-sekolah yang berada di zona kuning dan pemberian subsidi kuota bagi para pelajar. Pendidikan harus berorientasi masa depan. Pendidikan adalah untuk masa depan anak-anak kita. Saya juga meyakini sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan cara terbaik untuk memutus mata rantai kemiskinan dan keterbelakangan. Pendidikan yang berkualitas hanya dapat diperoleh jika anak-anak ini belajar di lembaga pendidikan yang berkualitas pula. Oleh karenanya, layanan pendidikan yang berkualitas merupakan sesuatu yang mutlak dan harus terus diperjuangkan dan kita usahakan bersama. Selain Kemendikbud, Kemenak juga akan melakukan transformasi dalam sektor pendidikan yang berada di bawah Kemenak. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar kualitas pendidikan yang diberikan adalah yang terbaik. Sirena Graciela, Rio Cornelianto, Berita 1 Jakarta.